percaya kembali kita akan membawa hati kita, mereduhkan hati kita untuk kita menemui, menghampiri, mendekati tahta karunia yang kudus. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang baik untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa, pagi ini biarlah kami kembali menemukan-Mu Bapa, di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kekudusan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami datang, kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau mempersembahkan di depan mezbah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu pagi ini, hari ini, Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang membawa kami lebih dalam lagi ke dalam hubungan yang erat sebagai Bapa dan anak. Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membawa kami lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh amat bersyukur Tuhan, boleh datang, boleh bersekutu, boleh memuji dan menyembah atas perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersujud sembah, memuji keagungan-Mu, bersorak-sorai, berseru kepada nama-Mu yang kudus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bawa dengan sepenuh hati, segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu. Ya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami mau rasakan hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu hidup Tuhan. Saat ini, ya saat ini, kami datang menyembah, kami sujud menyembah. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kami menyembah, kami tunduk menyembah. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kami menyembah. Engkau yang kuasa, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, menyembah dalam kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang mulia, di hadapan tahta-Mu kami menyembah, rindu menyembah, rindu berserah. Haleluya, oh haleluya, terima kasih. Untuk kebesaran nama-Mu dan kemuliaan nama-Mu, kami terus mau berseru meneriakan nama-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena disitulah tempat paling teraman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh Lord, thank you Lord, thank you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, sing it, shout to the Lord, yeah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Only you, just in you. Hallelujah. Hallelujah.
Benar umat percaya bahwa tidak ada janji di atas muka bumi ini seperti janjinya Tuhan. Kalau manusia berjanji, ada kalanya dia tidak sanggup menepatinya. Tetapi pada saat ini percayalah kalau Tuhan Yesus kita yang berjanji tidak pernah meleset sedetik pun, sedikit pun di dalam realisasinya. Untuk itu percaya kepadanya dan selalu berikan yang terbaik. Sekalipun kita ada dalam persoalan, ada dalam tantangan, ada dalam kesulitan. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi banyak perkara di hadapan kita. Dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20, mulai dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25, ada satu kisah yang terjadi pada saat Raja Yosafat dan pasukan Israel sedang menghadapi musuhnya. Mereka begitu sangat ketakutan dan bingung harus bagaimana. Tetapi kemudian Raja Yosafat menguatkan hatinya dan mencari Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan langkahnya untuk apa yang dia harus lakukan di tengah-tengah tekanan yang dia hadapi. Dan dia tetap datang di arena peperangan, walaupun dia tahu Tuhan yang akan menyelesaikan perkaranya, tetapi dia tidak lari dari persoalan, dia tetap berhadapan dengan masalahnya. Dan ketika mereka tiba di tempat peperangan, mereka ada di lapangan peperangan itu, maka Alkitab berkata demikian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Umat percaya kita bisa melihat apa yang diceritakan lewat ayat ini. Ketika mereka berhadapan dengan situasi yang pelik, mereka bernyanyi, mereka bersorak, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ini kebalikan yang seringkali kita lakukan. Kalau kita berhadapan dengan tekanan, kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, bahkan kita marah, kita kecewa, kita sedih sama Tuhan. Kalau bagi kita, Tuhan tidak lekas turun tangan, campur tangan untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi tentara Yosafat melakukan tindakan puji-pujian kepada Tuhan, bersorak-sorai. Dan kalau bicara bersorak-sorai umat percaya, itu dilakukan dengan segenap hati, dengan kesepakatan, dengan kesatuan. Mereka bersorak-sorai mengagung-agungkan Tuhan. Adalah baik itu kita lakukan umat percaya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi angkat suara kita untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Tuhan melakukan sesuatu di luar dari apa yang diduga. Bahkan hasilnya mereka bisa menjarah dan bawa hasil yang berlimpah-limpah dari situasi itu. Luar biasa bukan? Sama seperti tembok Yeriko. Tembok Yeriko runtuh karena tangan Tuhan, tetapi diawali dengan sorak-sorai yang dilakukan oleh pasukan Israel. Jadi hari ini dimanapun Anda berada, mari
ganti kata-kata kita. Jangan diisi dengan persungutan, jangan diisi dengan kemarahan, jangan diisi dengan segala yang hanya bisa membuat kita semakin sedih di tengah situasi yang tidak nyaman. Tetapi mulai angkat suara, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, perkatakan janjinya, perkatakan kemuliaannya, perkatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maka kita akan melihat bagaimana Dia bertindak lebih dari apa yang kita bayangkan, dan itu luar biasa bagi kita semua umat percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika di masa-masa yang lalu kami bersungut-sungut, kami berkeluh kesah untuk apapun yang menimpa kami Tuhan. Tapi kami mau gantikan itu semua dengan sorak-sorai Tuhan, dengan puji-pujian hanya kepadamu. Biarlah hidup kami isi dengan persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mengisinya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur untuk apapun yang telah Tuhan buat bagi kehidupan kami, umat-Mu yang percaya Bapa. Terima kasih Tuhan ketika kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya janji-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai melindungi kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan kokoh itu akan senantiasa menopang kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini didera berbagai macam kesulitan, pergumulan, tapi kami percaya Engkau melihatnya ya Bapa. Pulihkan bangsa kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berseru, kami berteriak, kami memohon ampun atas segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan menjadi sorak-sorai Tuhan, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, kerabat kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Biarlah mereka mau terus berpengharapan bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kepulihan dan kelepasan Tuhan. Kami mau bawa mereka di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami, generasi muda Tuhan. Di tengah begitu banyak cobaan, godaan Tuhan, biarlah mereka mau beriman teguh, percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya perlindungan Tuhan. Mereka mampu berkata tidak terhadap godaan, terhadap apapun yang akan menjerumuskan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga teringat buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di pelosok negeri Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan jawab. Tuhan akan perlengkapi mereka di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu di tengah pandemi ini Tuhan. Segala sesuatu Engkau tahu dan Engkau juga akan perlengkapi mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau juga bawa diri kami Tuhan, semakin hari semakin mengerti apa yang Engkau inginkan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga rencana-Mu tergenapi di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin.